Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fahayakumullah ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat, para pemirsa dan para pendengar kajian kitab Al-Ifadah Lidarisi Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Ini merupakan majelis yang kedua atau pertemuan yang kedua untuk kajian kitab ini, yaitu kitab Al-Ifadah Lidarisi Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah, sebuah kitab nahwu yang diperuntukkan untuk pemula insyaallah taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah berbicara tentang kitab Al-Ifadah ini. Apa maksud tujuan dibuatnya kitab ini? Bagaimana metode penulis wafaqahullahu taala di dalam kitab ini? Dan selanjutnya kita juga telah berbicara tentang kedudukan dan pentingnya bahasa Arab, ya. Pada pertemuan yang kedua ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang muqaddimah, pengantar sebelum memasuki pembahasan inti di dalam kitab ini. Pengantar yang kedua ini tentang ilmu nahwi fil lughatil arabiyyah, tentang mengenal ilmu nahwu lebih dekat. Apa sih itu ilmu nahwu? Apa gunanya ilmu nahwu? Bagaimana asal usul perkembangan ilmu nahwu? Siapa peletak atau pencetus pertama ilmu nahwu? Apa yang dibahas di dalam ilmu nahwu? Dan pengenalan-pengenalan yang lainnya seputar ilmu nahwu. Silakan dibuka kitab Al-Ifadah halaman 9. Penulis wafaqahullahu taala mengatakan ilmu nahwi fil lughatil arabiyyah, tentang ilmu nahwu dalam bahasa Arab. Inna ilma al-lughatil arabiyyah laysa ilman wahidan. Yang harus kita ketahui bahwa ilmu bahasa Arab itu bukan satu ilmu saja. Kalau seandainya kita sekarang akan membahas ilmu nahwu, maka bukan ilmu nahwu satu-satunya ilmu bahasa Arab. Jadi ilmu bahasa Arab itu bercabang-cabang. Ilmu bahasa Arab itu sangat banyak, ya. Sebagaimana kata penulis, wa innama huwa ulumun mukhtalifatun. Akan tetapi ilmu bahasa Arab itu sangat banyak, ya. Tafarra'at 'anid dirasati al-'ilmiyyati li hadhihi al-lughati asy-syarifah, yang mana jenis-jenis ilmu bahasa Arab itu bercabang dari pengkajian terhadap bahasa yang sangat mulia ini, yaitu bahasa Arab, bahasanya Al-Qur'anul Karim dan bahasanya sunnah nabawiyah. Bihaitsu asbaha al-ana likulli far'in minha ulama'u wa mutakhassisuna fi hadzal far'i aw dzaka min hadzal ilmi. Yang mana sekarang ini di setiap cabang ilmu bahasa Arab itu sudah ada para ulama'nya masing-masing. Sudah ada mutakhassis, pakarnya masing-masing. Misalnya di dalam ilmu nahwu maka ada pakar-pakarnya. Dalam ilmu balaghah, ya, salah satu cabang ilmu bahasa Arab juga ada pakar-pakar dan ulama-ulamanya, ya. Ilmu saraf ada juga pakar dan orang-orang yang spesial, ya, menangani atau membahas atau mengkaji ilmu-ilmu tersebut dan ilmu-ilmu bahasa Arab yang lainnya. Wa min ahammi hadhil furu' ma yusamma bi'ilmin nahwi. Nah, di antara cabang-cabang ilmu bahasa Arab ini ada yang dikenal dengan nama ilmu nahwu, ya. Ilmu
nahwu. Baik. Apa sih maksud dari ilmu nahwu? Apa arti ilmu nahwu? Di sini akan dibahas oleh penulis agar kita lebih dekat dengan ilmu ini, agar kita lebih mengenal ilmu ini. Ya, sebagaimana kata pepatah dalam bahasa Indonesia, ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, bagaimana kita bisa menyukai ilmu ini kalau seandainya kita tidak tahu ya dengan baik apa itu ilmu nahwu? Ya. Mal maksud bi kalimatin nahwi fil lughati wal istilah? Apa maksud dari kata nahwu, baik secara bahasa ataupun secara istilah? Apa itu nahwu? Li kalimati nahwin fil lughah ma'anin katsirah. Ya. Untuk kata nahwu di dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang sangat banyak. Jadi kata nahwu itu di dalam bahasa Arab maknanya bukan satu saja, tapi maknanya sangat banyak. Ya. Beda dengan bahasa-bahasa yang lain ya, yang terkadang satu kata paling banyak hanya memiliki 3 makna atau 2 makna. Ya, kalau bahasa Arab terkadang satu kata memiliki bahkan sampai 10 atau belasan makna. Ya, makanya kata Al-Imam Ibnu Katsir ya, ketika kita menjelaskan tentang kedudukan bahasa Arab kemarin apa? Wa dzalika li'anna lughatal Arab afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Alasannya adalah bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling fasih, yang paling jelas dan paling ausa', paling luas. Ya. Sehingga tidak heran kalau kita mendapati kata nahwu saja memiliki makna yang sangat banyak. Tapi kita tidak akan menyebutkan atau tidak akan menjelaskan seluruh makna tersebut, ya. Kita akan menyebutkan sebahagiannya di sini. Di kitab kita menyebutkan 3. Ya, al-jihatu awin nahiyatu, ini makna yang pertama dari kata nahwu, yaitu al-jihah. Al-jihah itu adalah arah. Ya, an-nahiyah atau al-jihah itu adalah arah. Ya, taqul, misalnya Anda mengatakan dhahabtu nahwal masjidi. Dhahabtu, saya pergi, nahwal masjidi. Nahwa di sini artinya adalah jihatal masjidi. Yakni kalau kita mengatakan dhahabtu nahwal masjidi, itu artinya sama dengan dhahabtu jihatal masjidi atau nahiyatal masjid, yang maknanya adalah saya pergi ke arah masjid. Ya. Contoh yang lain, nusalli nahwal qiblah. Nusalli nahwal qiblah maknanya sama dengan nusalli jihatal qiblah, yakni kami salat atau kita salat mengarah ke kiblat. Makna yang kedua dari kata nahwu secara bahasa, al-mithlu. Ya, al-mithlu artinya adalah serupa atau seperti. Taqulu, contohnya kamu mengatakan anta nahwu abika. Ya. Yakni anta mithlu abika. Kamu seperti ayahmu. Ya. Atau Zaidun nahwul asad. Zaid yakni mithlul asad, seperti singa. Ya, seperti singa. Kemudian yang ketiga, al-manhaj awit tariqah. Di antara makna nahwu juga adalah al-manhaj awit tariqah, yakni metode atau jalan. Ya, metode atau jalan. Taqul, misalnya Anda mengatakan saras sahabatu ala nahwi alladhi sara alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah saras sahabah ala at-tariqah atau alal manhaj alladhi sara alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau para sahabat mengambil jalan atau metode yang diambil dan ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini secara bahasa. Ya, kata nahwu itu bermakna arah, ya, atau bermakna seperti, serupa, atau bermakna manhaj, yakni jalan atau metode. Amma fil istilah, adapun secara istilah, apa makna secara istilah ini? Apa maksud secara istilah? Yakni seperti yang diinginkan oleh para ulama nahwu. Ya, dari istilah yang mereka buat ini. Fahuwa ilmun ya'rifu fihi at-talibu ahkama awakhiril kalimatil arabiyyah fi hali tarkibiha
min nahiyatil i'rabi wal bina'i wa ghairi dhalik. Ilmu nahwu secara istilah yakni ilmu yang di dalamnya seorang pelajar atau seorang siswa dapat mengetahui insyaallah tentang keadaan-keadaan akhir suatu kata. Ya, suatu kata bahasa Arab tentunya, bukan bahasa Indonesia. Ya. Maksud akhir kata ini adalah harokat yang ada di atas akhir kata tersebut. Misalnya Allahu, Allahu. Ya. Akhir kata ini adalah ha. Ya. Akhir kata ini adalah ha. Bagaimana keadaan ha ini? Dia madmum, berharokat dhammah. Ini yang dimaksud dengan bahwa di dalam ilmu nahwu para siswa akan mengetahui tentang keadaan-keadaan akhir kata ini. Fi hali tarkibiha, tentunya keadaan ini dapat diketahui ketika kata Allahu lafzul jalalah ini berada di dalam suatu kalimat. Ya, berada dalam satu kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Kalau seandainya tidak di dalam suatu kalimat, maka akan sulit untuk mengetahui keadaannya. Apakah dia mafmum berharakat dhammah, atau maftuh berharakat fathah, atau maksur berharakat kasrah. Ya. Min nahiyatil i'rabi wal bina. Ya. Juga ditinjau dari sisi apakah sebenarnya kata itu, apakah kata itu adalah kata yang dapat berubah-ubah akhirannya. Ya. Yang mana kata tersebut di dalam ilmu nahwu disebut sebagai mu'rab, berubah-ubah akhirannya, atau dia mabni, kebalikan dari mu'rab, yaitu tidak berubah, tetap dengan satu harokat, atau tetap di atas satu keadaan. Ya, tetap di atas satu keadaan. Contohnya adalah kata fi. Ya, kata fi ini tidak akan pernah menjadi fiu, fi, ya, via. Dia akan selalu fi dengan akhiran sukunnya. Nah, apakah berubah-ubah akhirannya atau tidak berubah-ubah, ini juga akan diketahui oleh seorang pelajar ketika dia mempelajari ilmu nahwu. Ya. Nahwu contoh, lam yaktub Zaidun ad-darsa fil kurrasati. Lam yaktub Zaidun ad-darsa fil kurrasati. Perhatikan lam. Nah, lam, mim itu yang dimaksud dengan akhir kata. Nah, keadaannya itu yang dipelajari di dalam ilmu nahwu, yakni mim itu berharakat apa dia? Bagaimana keadaannya? Apakah dia berubah-ubah dari fathah ke kasrah, dari kasrah ke dhammah, atau dia tetap dengan harakat sukunnya? Ya. Yaktub, ya, yaktub, huruf ba ini apakah selalu sukun, atau dia akan menjadi yaktuba atau yaktubu, ya, atau selalu sukun seperti ini. Kalau seandainya dia berubah-ubah, kapan dia menjadi yaktubu, kapan menjadi yaktuba, ini yang akan dibahas dan diketahui oleh seorang pelajar ilmu nahwu. Begitu juga Zaidun, ad-darsa, fi, dan al-kurrasati. Baik, kita sudah mengerti dan mengetahui apa maksud dari kata nahwu, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Sekarang apa yang dibahas di dalam ilmu nahwu? Ya, apa yang dibahas di dalam ilmu nahwu? Penulis berkata, ma maudhu' ilmin nahwi. Apa maudhu' atau pokok bahasan ilmu nahwu? Maudhu'uhu huwa al-kalimatul arabiyyah. Pokok bahasan, yakni yang dibahas di dalam ilmu nahwu itu adalah al-kalimat al-arabiyyah, kata-kata bahasa Arab. Ya. Jadi kenapa, ya, kemana, mau, pergi, itu tidak akan dibahas di dalam ilmu nahwu, karena ini semua adalah kata-kata bahasa Indonesia. Ya. Tapi yang dibahas di dalam nahwu itu adalah Allahu, al-kursiyu, zahaba, yadhhabu, ya, kata-kata bahasa Arab. Fayadrusun nahwu kullal kalimatil arabiyyah, maka nahwu akan mempelajari dan membahas seluruh jenis kata-kata dalam bahasa Arab. Baik itu al-asma, ya, baik kata itu masuknya kategori isim, yaitu kata-kata benda, nama-nama, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, itu semuanya isim. Al-af'al,
atau fiil-fiil. Contohnya zahaba, yadhhabu, ya. Kemudian kataba, yaktubu, kata kerja, ya. Atau al-huruf, atau huruf-huruf, ya, seperti harful jar, ya, harful istifham, harful istithna, ya. Ini semua akan dibahas oleh ilmu nahwu min jihatil bahthi an ahwaliha al-madhkurah, tapi tetap terikat mengkaji kata-kata bahasa Arab ini dari segi untuk mengetahui tentang keadaan akhir kata tersebut. Misalnya suatu isim itu akhirannya apakah dhammah, fathah atau kasrah atau sukun, ya. Atau fi'il itu apakah akhirannya adalah kasrah, fathah, dhammah atau sukun, ya. Ini yang dibahas di dalam ilmu nahwu, ya. Baik, tahu nggak antum bagaimana perkembangan ilmu nahwu tersebut, ya? Kapan dimulai adanya ilmu nahwu tersebut, atau kapan mulai dibuat ilmu nahwu tersebut, ya? Karena yang namanya ilmu nahwu itu belum ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belum ada di zaman mereka itu ilmu nahwu. Di zaman sahabat, ya, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di zaman sahabat saat beliau masih hidup itu tidak ada satupun dari mereka yang mengenal ilmu nahwi, karena memang belum ada ketika itu. Nah, lalu kapan dimulai adanya ilmu nahwu tersebut? Bagaimana asal usulnya? Kita akan bahas melalui pertanyaan berikut ini. Kaifa bada'at nash'atu ilmin nahwi? Bagaimana perkembangan ilmu nahwu itu bermula? Ya, yakni bagaimana asal usul ilmu nahwu? Akan diceritakan oleh penulis wafaqahullahu taala di sini. Dia mengatakan ba'da an intasharat al-futuhatu al-islamiyyatu wattasa'at. Setelah, ya, tersebar luasnya dan semakin berkembangnya futuhat Islamiyah, yakni pembebasan negara-negara, ya, perluasan wilayah-wilayah Islam, ya, setelah betul-betul tersebar luas, ya, futuhat Islamiyah, perluasan wilayah-wilayah Islam tersebut, wakhtalatal Arab al-fatihuna bisyu'ub al-farisiyyati wal-rumiyyati wal-ahbash wa ghairihim. Kemudian akibat atau efek dari adanya futuhat tersebut, pembebasan wilayah-wilayah Islam, perluasan wilayah-wilayah Islam tersebut, efeknya adalah tentu orang Arab yang sebagai fatih, ya, pembebas, atau sebagai yang memperluas daerah tersebut, maka tentu akan bercampur baur dengan dengan bangsa-bangsa yang ada di wilayah tersebut, baik itu bangsa Furs, yaitu bangsa Persia, ya, yang mana asal usul Persia itu ya orang Iran sekarang ini, ya, Iran, Warumiyah, ya, bangsa Rum atau Romawi, ya, yang ada di Italia, ya, wal ahbash dan Habasyah, ya, atau Ethiopia, wa ghairihim, dan bangsa-bangsa lainnya yang pernah dimasuki oleh kaum muslimin dan mereka bebaskan wilayah-wilayah tersebut. Akhirnya bercampur baur tentunya orang Arab dengan orang yang non-Arab. Wa dakhalan nasu, maka setelah terjadi itu, dakhalan nasu fi dinillahi afwaja. Efek selanjutnya adalah karena bercampurnya orang Arab, ya, yang muslim, yang membebaskan atau memperluas wilayah Islamnya, maka masuklah manusia, orang-orang masuk ke dalam agama Islam ini secara berbondong-bondong, ya, semakin banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Wa tatallaba hadha an yafhama ba'duhum ba'dan min ajli tijarati wal manafi'i wat ta'limi wa ghairi dzalika. Akibatnya juga, ya, ketika banyak yang masuk Islam, ketika bercampurnya orang Arab dan non-Arab tadi, maka tentu ini menuntut mereka agar dapat memahami satu sama lain, ya. Tentu mereka ingin memahami satu sama lain, min ajli tijarah, karena mereka harus berdagang. Jadi untuk untuk berdagang, menjual, untuk membeli, tentu mereka harus bisa saling memahami. Wal manafi', begitu juga untuk, ya, mengambil manfaat, ya,
seperti sewa menyewa, ya, atau pinjam meminjam, dan manfaat-manfaat lainnya. Wa ta'lim, begitu juga untuk mengajar. Ya, misalnya orang Furs tadi, orang Persia ingin mengajar orang Arab, ya, tentang sesuatu yang belum pernah diajarkan di negara mereka misalnya, maka tentu mereka juga harus memahami bahasanya orang Arab. Begitu juga sebaliknya, orang Arab juga ingin memahami orang Persia sehingga mereka sedikit-sedikit belajar bahasa Persia, dan untuk keperluan-keperluan lainnya. Intinya mereka ingin saling memahami, ya, saling mengenal bahasa masing-masing. Fasami'al Arab minal ajam wal aks. Maka akhirnya orang Arab mendengar dari orang ajam, begitu juga orang ajam mendengar dari orang Arab. yakni mendengar untuk memahami, ya, mendengar untuk belajar bahasa masing-masing. Wa hawala haula'il ajam ta'alluma mastata'u min al-arabiyyah. Akhirnya orang-orang ajam ini, orang-orang asing ini, orang non-Arab ini, maka mereka pun berupaya untuk mempelajari bahasa Arab semampu mereka. Karena mereka merasa penting untuk mempelajarinya, gara-gara ingin tijarah tadi, ingin mengajar, ingin berinteraksi, ya. Hatta asbahatil lughatul arabiyyatu hiyal ula binisbati ila syu'ubil islamiyyati waqtadha. Namun gara-gara ini, ya, itu memiliki pengaruh yang sangat besar, yaitu bahasa Arab ketika itu menjadi bahasa ibu bagi bangsa-bangsa Islam ketika itu, baik bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab, ya. Yang jelas bagi bangsa atau kaum muslimin ketika itu bahasa Arab menjadi bahasa ibu. Seakan-akan seperti itu. Kenapa? Karena mereka bercampur baurnya tadi, mereka ingin menguasai atau memahami bahasa Arab. Nah, wa min huna dhahara al-lahnu wal khata' ala alsinati man nataqa bil arabiyyah min al-arabi wal ajabil musta'ribin. Maka dari sini timbullah yang namanya lahan. Ya. Lahan itu adalah mukhalafatu wajhi shawab fi nahwi, ya, atau al-khata' fil i'rab. Ya, yang dimaksud lahan itu adalah salah dalam i'rab. Itu dia lahan. Ya, misalnya yang seharusnya Allahu menjadi Allahi, yang seharusnya muslimuna menjadi muslimina. Kesalahan ini disebut sebagai lahan. Ya, kesalahan ini disebut sebagai lahan. Nah, gara-gara bercampurnya tadi, masing-masing berupaya untuk saling ingin memahami yang lainnya, kemudian mempelajari bahasa lawannya, yakni orang-orang Arab ingin mempelajari bahasa orang asing ingin mempelajari bahasa Arab, ya. Meskipun ketika itu bahasa Arab menjadi bahasa ibu, namun akibat percampuran tadi, maka muncullah yang namanya lahan, kesalahan-kesalahan ala alsinati man nataqa bil arabiyyah, di lisan-lisannya orang yang berusaha untuk ngomong bahasa Arab tadi, baik dari kalangan Arab ataupun dari kalangan non-Arab yang berusaha untuk menjadi orang Arab tadi, ya, dengan menguasai bahasanya tadi, disebut sebagai al-ajam al-musta'rib, ya, orang asing yang berusaha untuk menjadi orang Arab, ya, dengan ngomong pakai bahasa Arab. Wa dha'ufat saliqatul Arab, ya, efek lainnya adalah tabiat bahasa orang Arab itu pun semakin melemah, ya. Tabiat yang mana orang Arab itu dulu, ya, bahasa Arab itu sudah menjadi tabiat mereka, sesuatu yang sudah menjadi tabiat mereka, ya, bukan sesuatu yang harus dipelajari dengan susah payah lagi. Itu pun melemah gara-gara percampuran tadi. Natijata kathrati ikhtilati syu'ubil arabiyyati wal muslimati bighairiha minal umami wasyu'ub. Itu dikarenakan seringnya atau banyaknya bercampur, ya, antara bangsa-bangsa Arab dan Muslim, ya, bangsa-bangsa Arab yang Muslim dengan bangsa-bangsa lainnya, ya, yang bukan bangsa Arab. Wa raghma anna dhuhura dzalika al-lahni qad bada'a mundhu 'asrin nubuwah, meskipun, ya, kata penulis, meskipun
munculnya lahan-lahan kesalahan-kesalahan seperti ini itu sudah mulai di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa annahu fi dzalika kana qalilan, hanya saja di zaman Nabi lahan itu sedikit sekali atau jarang sekali terjadi. Meskipun pernah terjadi sesekali, tapi itu sangat jarang. Ya, falam yahtaj ila qawaida tuqawwimu alsinatahum. Makanya ketika Nabi masih hidup di zaman itu belum butuh yang namanya kaedah-kaedah untuk meluruskan bahasa mereka. Ya, belum perlu kaedah-kaedah yang dengan kaedah tersebut orang-orang yang salah itu mungkin dapat memperbaiki kesalahan mereka. Ya. ثم استمر ظهور اللحن في عصر الخلفاء الراشدين. Kemudian berlanjutlah terjadinya lahan tersebut, kesalahan-kesalahan dalam berbahasa tersebut sampai ke masanya Khulafa Rasyidun, yaitu zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hingga zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa bada'a yantashiru, dan akhirnya lahan tersebut mulai tersebar luas, ya, makin sering orang melakukan lahan, ya, hatta yatasarraba ila kitabillahil karim, sampai masuk lahan tersebut ke kalamullah, ya, ke Al-Qur'anul Karim, ya, sampai Al-Qur'an pun ada yang membacanya dengan lahan, dengan kesalahan. Wa yatasallala ila sunnatin nabawiyyatil mutahharah, begitu juga lahan itu pun menyelinap ke sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga mulai masuk ke dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang menyampaikan sabda Nabi terkadang jatuh kepada lahan atau kesalahan dalam berbahasa Arab. Fakana la budda min wujudi man yas'a lil hifadz ala hadhihi al-lughati syarifah. Maka dari situ harus ada yang menjaga bahasa Arab ini. Harus ada yang berusaha untuk menjaga bahasa yang mulia ini, bidhabtiha, ya, dengan menjaganya, ya, wa tadwini qawaidiha, dengan mendokumentasikan kaedah-kaedahnya, ya, li hifdzi kitabillahi wa sunnatin nabawiyah. Tujuan utamanya adalah agar kita dapat menjaga kitabullah, menjaga kemurnian Al-Qur'anul Karim dari kesalahan-kesalahan dan lahan-lahan yang disebutkan tadi. Begitu juga untuk menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda-sabda beliau dari yang namanya lahan-lahan tadi, ya, minal lahni, dari lahan, wat tahrif, dari tahrif, yakni dari penyelewengan dalam berbahasa, ya, thumma fil lafzi thumma fil ma'na, baik itu dalam lafaz ataupun dari segi maknanya, ya, agar tidak terjadi kesalahan lagi dari segi lafaznya, yakni yang dhammah diucapkan dengan fathah, yang fathah diucapkan dengan kasrah, ataupun dari segi makna. Maksudnya adalah terkadang ketika kita salah, ya, dalam menyebutkan harokat akhir, itu terkadang tidak merubah makna, ya. Maka ini yang dimaksud dengan lahan atau penyelewengan secara lafaz saja. Secara makna, yakni terkadang akhir kata tersebut harokatnya kita rubah karena kebodohan kita atau ketidakhati-hatian kita, dan itu merubah makna kata tersebut, ya. Sebagaimana nanti kita akan lihat beberapa contoh, ya, kita akan lihat beberapa contoh, ya. Ini asal usul kenapa orang-orang mulai memikirkan untuk mendokumentasikan kaedah-kaedah bahasa Arab, ya. Hunaka amthilatun katsirah. Dari tadi kita menyebutkan bahwa di zaman para sahabat, ya, khususnya itu sering terjadi lahan, sering terjadi kesalahan. Nah, apa ada contohnya? Maka di sini penulis wafaqahullahu taala mendatangkan beberapa contoh, ya, agar kita benar-benar paham dengan asal usul pembuatan ilmu nahwu ini. Hunaka amthilatun katsirah, ada contoh yang sangat banyak, wa namadij adidah, contoh yang sangat banyak, tu'akkidu ala ma qulna, ya, menegaskan apa yang tadi kita sampaikan sebelumnya. Wa ilaika ba'du hadhihi namadij, ya. Silahkan perhatikan sebahagian contoh-contoh lahan tersebut, ya. Contoh yang pertama, ya, faqad jaa fil athar, disebutkan di sebuah athar,
anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu marra ala qaumin yusi'una ar-ramya faqara'ahum. Dalam sebuah asar disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika berjalan, ya, melalui atau menjumpai suatu kaum yang sedang melempar panahnya dari busurnya. Tetapi yusi'u darramya, tetapi mereka kurang bagus dalam melemparkan panah tersebut, yakni tidak hebat dalam memainkan panah tersebut. Faqara'ahum, akhirnya dipukul oleh Umar bin Khattab gara-gara mereka tidak lihai dalam memanah. Faqalu, maka Umar bin Khattab mereka pun protes kepada Umar bin Khattab karena dipukul tadi. Wahai Umar bin Khattab, inna qaumun muta'allimin. Inna qaumun muta'allimin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang belajar. Kami bukan orang-orang yang sudah terbiasa, kami orang yang baru belajar. Ya, perhatikan, inna qaumun muta'allimina. Lahannya di mana? Lahannya adalah di kata yang penulis letakkan di antara dua buka kurung, ya. Fa'arada anhum ghadiban, melihat mereka berbahasa seperti itu, akhirnya Umar bin Khattab malah tambah berpaling dari mereka dan marah dengan mereka, ya. Wa qala, ya, sambil beliau berkata, wallahi la khata'ukum fi lisanikum ashaddu alayya min khata'ikum fi ramyikum. Demi Allah, wahai saudaraku, ya, kesalahan kalian dalam berucap, dalam berbahasa itu lebih berat bagiku dibandingkan kesalahan kalian dalam melemparkan panah. Ya. Jadi Umar bin Khattab lebih khawatir bahasa mereka itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab yang benar, ya, daripada mereka melemparkan panah tidak sesuai dengan kaedahnya yang benar. Ya. Syahidnya adalah ini salah satu contoh, ya, terjadi di zaman siapa? Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Wassababu fi i'radihim an haula, sebab kenapa Umar bin Khattab berpaling dari mereka sudah jelas tentunya, ya. Dzalika annahum qad akhtau fi kalimati muta'allimin. Itu karena mereka salah dalam mengucapkan kata muta'allimin, was-shawabu muta'allimun. Yang benar adalah seharusnya mereka mengatakan muta'allimun. Inna qaumun muta'allimuna. Ya. Dari mana kita tahu yang benar itu muta'allimun? Ya, dengan kita mempelajari ilmu nahwu ini. Ya. Contoh yang kedua, wa yurwa aidan annahu qadima a'rabiyyun fi khilafati Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan juga bahwasannya ada seorang A'rabi, ya, seorang Arab, ya, yang tinggal di pedalaman di pemerintahannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia pernah datang, yakni muncul di kota mungkin, ya, atau di sekitar para sahabat yang bukan tinggal di pedalaman. Qala, tiba-tiba di hadapan para sahabat tersebut, A'rabi ini, ya, orang Arab ini mengatakan, man yuqri'uni syai'an mimma anzalallahu ta'ala ala Muhammad. Siapa yang mau membacakan kepadaku sebahagian yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yakni siapa yang mau membacakan Al-Quran, sebahagian Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'aqra'ahu rajulun surata Bara'ah. Akhirnya ada seorang sahabat yang membacakan kepada lelaki tersebut surat Bara'ah, yakni surat Taubah, ya, yang ada di juz 10. Faqala, ya, maka dia mengatakan, wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Begitu kata yang dibaca oleh sahabat tersebut kepada orang Arab Badui ini, atau orang Arab pedalaman ini. Wa adhanun, arti dari apa yang dia baca adalah demikian. Wa adhanun, yakni yang demikian adalah pemakluman atau pemberitahuan minallahi wa rasulih, dari Allah dan dari Rasulnya, ilan nas, kepada seluruh manusia, yaumal hajjil akbar, pada
hari Haji Akbar. Ya. Hari ini, maksudnya hari Haji Akbar itu, hari ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan hari Nahar, yaitu hari Idul Adha tersebut, hari Id, ya, hari raya tersebut, atau hari Arafah. Ya. Sedangkan Haji Akbar yang dimaksud di sini adalah haji yang dilaksanakan pada tahun 9 Hijriah. Ya. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih, bahwa sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan dari rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari bacaan sahabat tadi. Faqala al-a'rabiyyu 'ala as-saliqati, maka secara alaminya orang Arab tadi kaget dan mengatakan, awaqad bari Allahu min rasulih, apakah Allah Subhanahu wa taala sudah berlepas diri pula daripada Muhammad? Ya, artinya dia keheranan, ya, artinya minta penjelasan. Baru saja seakan-akan rasul itu diangkat menjadi seorang rasul, sekarang Allah sudah berlepas diri pula daripada dia, ya. Awaqad bari Allahu min rasulih, kemudian dia melanjutkan, in yakunillahu ta'ala bari'a min rasulih fa ana abra'u mimman bari'a minhullah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah berlepas diri daripada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun berlepas diri dari siapa saja yang Allah telah berlepas diri darinya. Ya, kalau Allah telah berlepas diri dari Muhammad, maka aku pun akan berlepas diri dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Arab tersebut mendengar bacaan tadi. Fabalagha Umar radhiyallahu anhu maqalatul a'rabi, maka perkataan orang Arab tadi sampailah ke telinganya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fastada'a, maka dia panggil orang Arab tersebut. Wa sa'alahu an dzalik, ingin klarifikasi, ya, dipanggil dan ditanya orang Arab tadi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala ya a'rabi, maka Umar bin Khattab bertanya, wahai orang Arab pedalaman, ya, wahai A'rabi, atabra'u min Rasulillah, apakah Anda berlepas diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tidak mau beriman lagi. Faqala ya Amirul Mu'minin, maka orang Arab tadi menjawab, wahai Amirul Mu'minin, inni qadimtul Madinata wa la ilma li bil Qur'an, sesungguhnya aku datang ke kota ini, yakni kota Madinah Al-Munawwarah, dan aku tidak tahu sama sekali dengan Al-Qur'an, yakni aku belum pernah mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Fasa'altu man yuqri'uni, maka aku minta seseorang membacakan Al-Qur'an untukku. Fa'aqra'ani hadha surata Bara'ah, maka orang ini membacakan aku surat Bara'ah, dan dia mengatakan annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih, dia mengatakan bahwasannya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Fakultu awaqad bari Allahu ta'ala min rasulih, maka aku bertanya kepadanya, apakah Allah telah berlepas diri dari rasulnya? In yakunillahu ta'ala bari'a min rasulih fa ana abra'u minhu, kalau seandainya Allah telah berlepas diri dari rasulnya Muhammad, maka aku pun berlepas diri dari Muhammad rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka dengan kebijaksanaannya Umar bin Khattab mengatakan kepada A'rabi tadi, laisa hakadha ya A'rabi, bukan begitu wahai A'rabi. Faqala kaifa hiya ya Amirul Mu'minin, lalu bagaimana? Ya, bagaimana yang benarnya wahai Amirul Mu'minin? Faqala annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, yang benar bacaannya adalah bahwasannya Allah telah berlepas diri dari orang-orang musyrik, begitu pula rasulnya. Ya, rasulnya pun telah berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jadi bukan wa rasulih tapi wa rasuluh. Ya, perhatikan bagaimana penyelewengan atau lahan ini menyebabkan keperubahan makna. Ya, maknanya berubah 180 derajat. Ya, qala al-A'rabi, mendengar penjelasan Umar bin Khattab tadi, maka A'rabi tadi berkata, wa ana wallahi abra'u mimman bari Allahu wa rasuluhu minhum, kalau begitu aku demi Allah berlepas diri dari siapa saja yang Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Fa'asdara Umar, maka gara-gara kejadian itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan titah, ya, ibaratnya menjatuhkan keputusan, alla yuqri'ul Qur'ana
illa alimun bil lughatil arabiyyah, bahwa tidak ada lagi yang membacakan Al-Quran kepada siapapun, tidak ada lagi yang menjadi muqri kecuali orang-orang yang paham dengan bahasa Arab. Ya. Bagaimana Umar bin Khattab ini menaruh perhatian yang sangat besar terhadap bahasa Arab. Ya, ini di antara jasa Umar bin Khattab ketika beliau memerintah. Kemudian contoh yang ketiga, wayarwuna aidan, mereka juga meriwayatkan, yakni ahli sejarah ya, mereka juga meriwayatkan anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sami'a Arabiyan yaqra'u qawlahu ta'ala. Pernah juga Ali bin Abi Thalib mendengar orang Arab pedalaman membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang salah. Orang Arab tersebut membaca la ya'kuluhu illal khati'un. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Yang benar adalah la ya'kuluhu illal khati'un. Ya. Tidak ada yang memakannya, ya, kecuali orang-orang yang berdosa. Ini sambungan ayat sebelumnya, tentang ta'amun min gislin, ya, tentang ada makanan yang terbuat dari nanah dan darah, ya. Nah, makanan tersebut tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Qara'aha, orang Arab tersebut yang didengar oleh Ali bin Abi Thalib membacanya al-khati'in dengan ya, bukan dengan waw, yakni ya, la ya'kuluhu illal khati'in. Ya. Lihat ini yang kita maksud tadi, bahwa sampai-sampai lahan tadi yatasarraf ila kitabillah, ya, menyelinap dan masuk ke dalam kitabullah. Fafazi'a radhiyallahu anhu, akhirnya kaget dan terkejut Ali bin Abi Thalib mendengar bacaan tadi. Thumma wada'a muqaddimatan fin nahwi. Di sini dia mulai, Ali bin Abi Thalib menaruh perhatian kepada daruratnya kaedah-kaedah bahasa Arab. Yang harus dibuat kaedah-kaedah nih. Akhirnya beliau meletakkan beberapa muqaddimah tentang ilmu nahwu. Yakni muqaddimah di sini dijelaskan nanti di tempat yang lain. Beliau meletakkan tentang kaedah isim, fiil, huruf. Ini maksud muqaddimah itu. Beberapa pelajaran dasar dalam ilmu nahwu. Wa a'taha li Abil Aswad Ad-Du'ali. Kemudian beliau berikan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu anhu. Wa qala lahu, kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, unhu hadzal nahwa, ikuti jejak ini. Ya, yakni beliau sudah memulai beberapa kaedah. Ya, kemudian disuruhnya Abul Aswad Ad-Du'ali ikuti jejak ini, yakni buat kaedah-kaedah seperti ini, kaedah-kaedah yang dengannya orang-orang terhindar dari yang namanya lahan. Ya. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, wa yurwa an Abil Aswad Ad-Du'ali, dan ini cerita yang paling masyhur diriwayatkan dari Abul Aswad Ad-Du'ali, anna ibnatahu qalat lahu ma ahsanus sama, bahwa pernah suatu ketika anak perempuannya berkata kepadanya, ya, kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, ma ahsanus sama, ya, ma ahsanus sama. Faqala laha nujumuha, maka Abul Aswad berkata kepada anak perempuannya tersebut, nujumuha, bintang-bintangnya. Ya, bintang-bintangnya. Kenapa Abul Aswad menjawab nujumuha, bintang-bintangnya tersebut? Seakan-akan perkataan anak perempuannya tadi adalah pertanyaan yang harus dia jawab. Ya, karena memang seperti itu. Dia mengatakan, perempuan tadi mengatakan ma ahsanus sama, dengan akhiran-akhiran yang seperti ini, ahsanu akhirannya dhammah, as-sama'i akhirannya kasrah, maka bermakna apa yang paling indah di langit tersebut. Ya, ma-nya menjadi ma pertanyaan, yang bermakna pertanyaan. Ma ahsanus sama, apa yang paling indah di langit sana? Maka abinya, ya, itu Abul Aswad Ad-Du'ali pun berkata nujumuha, ya, bintang-bintangnya itu yang paling indah, ya, di langit sana. Faqalat, makanya anaknya setelah itu mengatakan, inni lam urid hadza, bukan ini yang saya maksud abi, gitu. Ya. Wa innama ta'ajjabtu min husniha, maksud saya adalah saya sedang takjub, ya, terharu akan keindahan langit tersebut, yakni saya mengungkapkan ketakjuban.
Faqala laha, maka Abul Aswad Ad-Duali pun berkata kepada anaknya, idzan faquli ma ahsanas samaa. Kalau begitu katakan ma ahsanas samaa. Bukan ahsanu tapi ahsana, bukan as-samai tapi as-samaa. Maka ketika harokatnya seperti itu, ma itu bukan ma pertanyaan lagi, tapi ma yang menunjukkan ketakjuban. Ma ahsanas sama artinya adalah alangkah indahnya langit ini. Perhatikan ya, bagaimana kesalahan dalam i'rab dapat menyebabkan apa? Dapat menyebabkan kesalahpahaman. Bahkan menyebabkan apa? Menyebabkan orang lain dapat memukul kita, sebagaimana Umar bin Khattab tadi memukul orang-orang yang baru belajar tadi. Gara-gara bukan memukul tapi berpaling dan marah ya, gara-gara mereka salah dalam berbahasa. Fantabih ya, fantabih akhi fillah, maka perhatikan akhi fillah, kaifa kana al-lahnu sababan fil i'rad. Bagaimana lahan bisa menjadi penyebab al-i'rad ya, orang berpaling dari kita, wal ghadab, orang marah kepada kita, wa adamit tafahum, menyebabkan tidak adanya kesepahaman ya, tidak bisa saling memahami gara-gara salah dalam berbahasa. Wal man'i min iqra'il Qur'an al-ghaira, bahkan menjadikan sebab apa? Orang lain dihalangi dari membacakan Al-Quran kepada orang lain ya. Kenapa tadi ada titah dari Umar bin Khattab bahwa tidak ada lagi yang membacakan Al-Quran kecuali orang yang paham dengan bahasa Arab? Gara-gara kejadian itu ya, gara-gara lahan. Bal wasababan fil kufri wad dalal min haitsu la yash'urul lahan, bahkan bisa jadi menjadi sebab kekufuran dan kesesatan. Yakni gara-gara kita lahan, bisa-bisa nanti kita kafir, kita tersesat ya. Min haitsu la yash'urul lahan ya. Sedangkan orang yang melakukan lahan tersebut tetap tidak sadar bahwa dia sudah jatuh kepada kekufuran ya, jatuh kepada kesesatan ya, wal iyaz billah. Wa min ajmali ma qara'tu qaul Ibn Khaldun, di antara yang perkataan indah yang pernah saya baca adalah perkataan Ibn Khaldun, innal ahammal muqaddam min ulumil lughah huwa an-nahwu. Sesungguhnya perkara yang sangat penting, perkara terpenting yang harus dipentingkan, yang harus dikedepankan dari ilmu bahasa Arab itu adalah nahwu. Ya. Kenapa seperti itu? Idh bihi tabayyanat usulul maqasid bid-dilalah. Karena dengan menguasai ilmu nahwu, maka maksud-maksud syariat ya, akan suatu nas, akan suatu perkataan, firman Nabi, firman Allah, sabda Nabi, itu jelas maksudnya. Karena kita mengetahui atau memahami ilmu nahwu. Fayu'raful fa'ilu minal maf'ul, maka dari suatu perkataan kita dapat mengetahui mana fa'il, mana maf'ulnya. Ya. Wal mubtada minal khabar, kita tahu mana mubtada, mana khabar. Kemudian beliau kita contohkan. Ala tara ya, an law qala zawjun li zawjatih. Tidakkah Anda melihat ketika misalnya seorang suami berkata kepada istrinya dengan bahasa Arab tentunya ya, anti taliq in kharajti minal baiti. Anti taliqun in kharajti minal baiti bi kasril hamzah, dengan mengkasrahkan hamzah pada in ya. Fala yaqa'u talaq illa idza kharajat, maka dari kata ini perceraian, talak itu belum terjadi kecuali kalau seandainya perempuannya keluar dari rumah. Kenapa? Karena arti in di situ adalah jika. Anti taliq, kamu diceraikan kalau seandainya kamu keluar dari rumah. Maka kalau perempuan tersebut belum keluar dari rumah, maka tentu perceraian atau talak tersebut belum jatuh. Bainama law qala, tapi kalau seandainya kita mengucapkannya dengan salah ya, terjadi lahan, kita mengatakan anti taliqun an kharajti minal baiti. Anti taliq ya, an kharajti minal baiti, dengan menfathahkan hamzah pada kata an, waqa'at talak, maka ketika itu terjadi atau jatuhlah talaknya. Kenapa? Karena artinya jadi kamu diceraikan karena kamu keluar dari rumah ya. Walihada qala al-imam Mujahid, oleh karena itu al-imam Mujahid, siapa itu Imam Mujahid? Syekhul mufassirin at-tabi'in,
yaitu imamnya mufassirin dari kalangan tabi'in. Ya. Itu Imam Mujahid. Beliau berkata rahimahullahu taala, la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yatakallama fi kitabillah idza lam yakun aliman bi lughatil arab. Tidak halal. Ya. Ya, kalau tidak halal artinya apa? Haram. Ya. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir berbicara tentang kitabullah, berbicara tentang agama ini, berbicara tentang maksud dari maksud dari kalamullah, idza lam yakun aliman bi lughatil arab. Kalau seandainya dia bukan orang yang alim tentang bahasa Arab, orang yang tidak mengetahui dan memahami bahasa Arab, enggak halal bagi dia. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi jatuh kepada boleh jadi salah tadi. Ya. Maknanya salah jadinya, kadang menyebabkan kepada kesesatan, kekufuran. Ya. Waqala al-Asma'i rahimahullahu taala. Waqala al-Asma'i ini di antara para ulama juga. Ya, Al-Asma'i ini lahir pada tahun 121 Hijriah. Ya, wafat pada tahun 216 Hijriah. Beliau di antara ulama pakar dalam bahasa Arab. Ya, beliau mengatakan rahimahullahu taala, inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilmi idza lam ya'rifin nahwa. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap seorang penuntut ilmu kalau dia tidak memahami nahwu, an yadkhula fi jumlati qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu masuk ke dalam perkataan umum Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka tempat dia dipersiapkan di neraka. Ya. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena kalau seandainya tidak tahu nahwu ketika menyampaikan sabda Nabi, ya, boleh jadi salah melakukan lahan, akhirnya maknanya yang dia sampaikan berbeda dengan yang seharusnya, berbeda dengan yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sama dengan orang-orang yang berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan atas alasan inilah sebagian ulama yang tidak boleh yang tidak memperbolehkan menyampaikan hadis secara makna itu gara-gara ini. Ya. Yang kata mereka kalau menyampaikan hadis secara makna itu sama seperti kita tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, ini sebahagian ulama yang tidak memperbolehkan. Meskipun yang rajih, yang benar adalah menyampaikan hadis secara makna itu tetap boleh, hanya saja kita harus beritahu orang itu, beritahu orang yang kita sampaikan secara makna. Ini secara makna. Ini bukan perkataan Nabi tetapi perkataan Nabi secara makna. Wa min huna ta'ti ahammiyatu ta'allumi hadhihi al-qawa'id wa hadzal ilmi. Maka dari sini tampak jelas, ya, betapa pentingnya mempelajari kaedah-kaedah bahasa Arab ini dan betapa pentingnya mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu nahwu. Fa inni ad'u kama yad'u katsirun minan nas. Di sini penulis menghimbau kepada pembaca, ya. Katanya wafaqahullahu taala, sesungguhnya aku menghimbau sebagaimana yang telah dihimbau kebanyakan manusia, ya, agar apa? Menghimbau atau mengajak kepada pentingnya ada orang-orang an yatakhassasa unasun min talabatil ilmi fi ilmi nahwi, ya, menyerukan atau menyuarakan pentingnya ada sebahagian orang-orang yang mengkhususkan diri dalam ilmu nahwu. Ya. Adanya sebahagian penuntut ilmu yang mengkhususkan diri, ya, yang mengambil spesialis ilmu nahwu, mengkhususkan diri di dalam ilmu nahwu, menjadi pakar ilmu nahwu, penting sekali. Ya. Hatta yablughu fihi dzirwah. Dia memfokuskan diri dia ke ilmu nahwu itu sampai dia betul-betul mencapai puncaknya, yakni betul-betul menguasai ilmu nahwu, khasatan fi hadzal waqti alladhi asbahat al-arabiyyah fihi tu'ani min hajmatin syarisatin min az-zanadiq wal mulhidin. Khususnya di saat sekarang ini yang mana bahasa Arab
mendapati serangan yang sangat kuat daripada orang-orang zindiq dan orang-orang mulhid. Orang-orang zindiq yakni orang-orang munafik, ya, mulhid yakni orang-orang orientalis. Ya, orang-orang yang benci Islam, ingin menghancurkan Islam. Ya. Wa tu'ani min tada'ulil ihtimami biha. Begitu juga di saat sekarang ini yang mana bahasa Arab itu terjadi kemerosotan, ya, atau terjadi kelemahan, ya, tadaul itu adalah merosot, ya, atau menyusut, ya. Apa yang menyusut atau yang merosot? Al-ihtimam biha, yakni di saat sekarang ini perhatian ke bahasa Arab itu sudah mulai merosot. Makanya kita katakan penting sebahagian orang sekarang ini untuk takhassus, ya, memiliki spesialis ilmu nahwu. Ya. Wa min intisyaril ammiyah, begitu juga ini khususnya di bangsa di negara-negara Arab, ya, yang mana bahasa Arab juga menderita fenomena yang lain, yaitu tersebarnya bahasa ammiyah, bahasa pasar, ya, akibat percampuran mereka dengan penjajah-penjajah yang datang menjajah negara-negara tersebut, ya, seperti Mesir kalau tidak salah dijajah oleh Prancis, ya. Makanya ya bahasa Mesir itu ya sudah jauh sekali dari bahasa Arab, ya. Bahasa ammiyahnya jauh sekali dari bahasa Arab. Akhirnya karena tersebarnya ini, akhirnya bahasa fusha itu di hari-hari sudah semakin hilang. Wa minan sirafi katsiri min ahli al-arabiyyah ila al-hadits bighairiha. Begitu juga bahasa Arab, ya, menderita atau mengalami krisis yang lain, yaitu beralihnya kebanyakan dari orang yang pakar dalam bahasa Arab ke bidang-bidang yang lain. Ya. Orang yang pakar bahasa Arab sudah tidak mau lagi perhatian dengan mengajarkan bahasa Arab, mengkekalkan bahasa ini di dalam tulisan-tulisan, tetapi malah berbicara tentang ilmu-ilmu yang lain, berbicara tentang misalnya ilmu hadis, ilmu tafsir, bagus memang, tetapi kita masih berharap ada orang-orang yang pakar yang betul-betul perhatian dengan bahasa Arab ini. Di majelisnya khusus untuk mengajarkan bahasa Arab, ya, produktif dia itu dialihkan kepada bahasa Arab misalnya, ya, buku-buku yang dia tulis bahasa Arab misalnya, ya. Di saat sekarang ini malah banyak pakar bahasa Arab beralih ke ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini tentang beberapa contoh lahan yang terjadi pada zaman-zaman dahulu, ya, yang menjadi asal usul adanya kaedah-kaedah ilmu nahwu ini. Kemudian man wadi'u ilmin nahwi. Nah, tadi telah disinggung bahwa mulailah dicetus atau diletakkan atau ditulis ilmu nahwu tersebut. Ya, siapa peletak pertamanya? Kalau tadi disinggung sepertinya Ali bin Abi Thalib, ya. Meskipun ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah wadi' ilmin nahwi, yaitu peletak pertama ilmu nahwu, tapi al-masyhur sebagaimana dikatakan oleh penulis, al-masyhur annahu Abul Aswad ad-Du'ali rahimahullahu ta'ala. Yang masyhur, yang menjadi peletak pertama ilmu nahwu itu adalah Abul Aswad ad-Du'ali rahimahullahu ta'ala. Ya, waqila dikatakan bahwa kana dzalika bi amri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa itu atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana tadi yang telah disinggungnya, begitu Ali bin Abi Thalib menuliskan beberapa muqaddimah ilmu nahwu, beberapa hal dasar, kemudian dia berikan kepada Abul Aswad ad-Du'ali untuk beliau melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, di sini disebutkan beberapa cerita tentang itu. Wa ikhtalafatir riwayat fi sababi wad'i Abil Aswad ad-Du'ali li hadzal ilmi ala aqwalin iddah. Nah, riwayat yang sampai kepada kita dari ahli sejarah tentang kenapa sih Abul Aswad ad-Du'ali meletakkan ilmu nahwu itu berbeda-beda pendapat, ya, berbeda-beda riwayat yang kita dapatkan. Min baini hadhihi riwayat, ya, di antara riwayat itu
anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lamma asyara ala Abi al-Aswad ad-Duali an yad'a qawaid ilmi an-nahwi 'allamahu al-isma wal fi'la wal harfa wa syai'an min al-i'rab. Ya, di antara riwayat yang menyebutkan tentang sebab tersebut adalah bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tatkala dia memberikan isyarat kepada Abul Aswad ad-Duali agar Abul Aswad ad-Duali meletakkan kaedah-kaedah ilmu nahwu, kaedah-kaedah ilmu bahasa Arab, atau kita katakan beliau ini memberikan isyarat agar dia melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Ali bin Abi Thalib. Allamahul isma. Ya, Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada Abul Aswad ad-Duali agar nanti dia melanjutkan, ya. Yang dia ajarkan adalah isim, ya, fi'il, huruf, wa syai'an min al-i'rab. Kemudian beberapa pelajaran tentang i'rab. Sebagai muqaddimah saja. Ya, untuk setelah itu dilanjutkan oleh Abul Aswad ad-Duali. Thumma qala lahu, kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abul Aswad ad-Duali, unhu hadzal nahwa ya Abul Aswad. Ya, unhu maksudnya adalah ikuti jejak ini. Ya. Unhu hadzal nahwa, ikuti jejak ini wahai Abul Aswad. Yakni sebagaimana yang aku buat, ya, maka ikuti terus. Buat kaidah-kaidah yang lain seperti yang saya sampaikan ini, seperti yang saya ajarkan ini. Falamma faragha minha, ya, tatkala Abul Aswad ad-Duali telah selesai meletakkan kaedah-kaedah nahwu tadi, arada ma wada'a ala Amiril Mukminin fa athna alaih, maka beliau pun perlihatkan kepada Amirul Mukminin apa yang telah beliau tuliskan, apa yang telah beliau buat. Fa athna alaih, dan dipuji oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, apa yang dibuat oleh Abul Aswad ad-Duali itu ternyata pas dengan apa yang diinginkan Ali bin Abi Thalib, maka dipuji oleh beliau. Waqala, kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, ma ahsana hadzal nahwa alladhi nahauta. Karena awalnya tadi Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abul Aswad ad-Duali, unhu hadzal nahwa. Maka Ali bin Abi Thalib ketika memuji beliau pun menggunakan bahasa ini juga. Ma ahsana hadzal nahwa alladhi nahauta. Alangkah indahnya, alangkah cantiknya, ibaratnya jejak yang kamu buat ini. Ibaratnya alangkah indahnya apa yang kamu lanjutkan ini. Gitu. Fa'atharul ulama tasmiyata hadzal ilmi bismin nahwi. Maka para ulama pun sangat ingin menamakan ilmu ini dengan nama ilmu nahwi atau ilmu nahwu. Kenapa? Istibqa'an li kalimati Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Istibqa'an, untuk mengkekalkan perkataan Ali bin Abi Thalib kepada Abul Aswad ad-Duali tersebut. Ya, dua kali kata tersebut disebutkan, ya. Pertama, setelah beliau mengajarkan Abul Aswad ad-Duali, setelah itu mengatakan unhu hadzal nahwa alladhi unhu hadzal nahwa ya Abul Aswad. Setelah selesai diperlihatkan kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib pun memujinya, ma ahsana hadzal nahwa alladhi nahauta. Akhirnya ilmu tersebut dinamai dengan ilmu nahwi, ya, ilmu an-nahwi. Ini asal usul namanya. Selanjutnya, ma faidatu dirasati ilmi nahwi. Apa faedah mempelajari ilmu nahwu? Dan ini sangat penting. Saat kita akan mempelajari ilmu apa saja, maka sudah sepatutnya kita mengetahui faedah atau buah dari mempelajari ilmu tersebut. Ya, tanpa adanya buah-buah faedah-faedah yang kita dapatkan, ya, maka mempelajarinya tentu adalah hal-hal yang sia-sia saja. Ya. Baik, apa faedah mempelajari ilmu nahwu? Ya, mungkin dari apa yang sudah dipaparkan sudah jelas, ya, bagi kita bahwa mempelajari ilmu nahwu sangat berfaedah. Dan kita kumpulkan faedah-faedah tersebut di beberapa poin. Yang pertama, inna dirasatahu tusa'idut talib ala fahmil Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyah. Bahwa mempelajari ilmu nahwu dapat membantu siswa atau membantu pelajar untuk memahami Al-Quran dan memahami sunnah Nabi SAW fahman sahihan, dengan pemahaman yang baik. Idhuma aslu syariatil islamiyah wa alaihima madaruha, yang mana Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW kedua-duanya merupakan dasar dari syariat Islam ini, dan di atas dua tersebutlah berputarnya syariat Islam ini, ya, kembalinya syariat Islam ini.
Kemudian wa tusaidu talib kadzalika 'ala nutqis sahih al-ba'id 'anil lahni. Begitu juga mempelajari ilmu nahwu dapat membantu pelajar untuk ngomong dengan benar, ya. Bercakap dengan ucapan yang benar yang jauh dari lahan, ya. Yang jauh dari kesalahan. Waqila, dikatakan pula, inna min thimari ta'allumin nahwi. Ini ada peribahasa yang mengatakan bahwa di antara, ya, buah mempelajari ilmu nahwu adalah saunal lisani an khata'in nutqi wal banani an khata'il khatti wal janani an khata'il fahmi wal arkani an khata'il amali. Bahwa mempelajari ilmu nahwu itu faedahnya adalah menjaga lisan dari kesalahan dalam berucap, wal banan, dan menjaga jari-jari ini dari jatuh kepada kesalahan ketika menulis, ya. Wal janan, dan hati, ya. Menjaga hati ini agar tidak salah faham, ya. Wal arkan, dan menjaga anggota tubuh kita seluruhnya agar tidak jatuh pada kesalahan dalam beramal. Jadi sungguh besar faedah mempelajari ilmu nahwu tersebut. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, beliau mengisyaratkan kepada buah mempelajari ilmu nahwu ini, beliau mengatakan man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Barang siapa yang mendalami ilmu nahwu, maka dia akan diberi petunjuk kepada dia akan dimudahkan untuk ilmu-ilmu yang lainnya. Untuk ilmu-ilmu yang lainnya. Makanya kalau kita mempelajari sirahnya para ulama, perjalanan menuntut ilmunya para ulama, bagaimana mereka memulai rihlah mereka, ya, kebanyakan di sirah tersebut akan disebutkan bahwa rihlah itu dimulai setelah mereka mempelajari Al-Quran, setelah itu mempelajari bahasa Arab. Baru mereka rihlah untuk mencari ilmu-ilmu yang lain. Dan ilmu-ilmu ini sangat dimudahkan nanti bagi dia tatkala bahasa Arab dia sudah bagus, ya. Hadisnya, untuk mendalami ilmu hadis perlu bahasa Arab, mendalami ilmu tafsir apalagi perlu bahasa Arab, mendalami usul fiqh, ya, mendalami fikih dan lain sebagainya perlu bahasa Arab, ya. Baik, kalau seandainya begitu besarnya buah mempelajari ilmu nahwu, sebenarnya apa sih hukum mempelajari ilmu nahwu itu? Nah, dibahas di sini, ya. Ma hukmu ta'allumi ilmin nahwi? Apa hukum mempelajari ilmu nahwu? Ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Mempelajari ilmu nahwu itu salah satu kewajiban, salah satu fardu, tapi fardul kifayah, ya, bukan fardul ain. Ini pendapat yang rajih, ya, pendapat yang kami pegang bahwa mempelajari ilmu nahwu itu adalah fardul kifayah. Fa in qama bihi man yakfi fa inna sa'iran nas la yajibu alaihim ta'allumuhu. Makna dia fardul kifayah adalah kalau seandainya sebahagian orang, ya, sebahagian jumlah yang cukup itu sudah mempelajari ilmu nahwu, maka yang lain tidak wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu nahwu, ya. Kalau di suatu kota ada beberapa pelajar, ada beberapa ustadz yang sudah mempelajari ilmu nahwu, ya sudah cukup. Ya, enggak harus semua masyarakat mempelajari ilmu nahwu. Qala Ibnu Taimiyah, di sini penulis sebutkan beberapa perkataan ulama. Jadi penulis tidak di sini tidak berfatwa, tidak merojihkan atas dasar ijtihadnya sendiri, tidak. Tapi mengikut perkataan sebahagian ulama, ya. Di antaranya adalah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah berkata, "Wa ma'lumun anna ta'allum al-arabiyyati wa ta'lim al-arabiyyati fardun 'alal kifayah." Dan sesuatu yang sudah maklum bahwa mempelajari bahasa Arab, mengajarkan bahasa Arab itu semua adalah fardul kifayah. Wa qala Ar-Razi, Al-Imam Ar-Razi, ya, rahimahullahu taala juga berkata, "I'lam anna ma'rifatal lughati wan nahwi wat tasrifi fardu kifayah." Ketahuilah bahwa mengetahui bahasa, nahwu, sharaf, ya, itu semua adalah fardu kifayah. Walakin, hanya saja kita perlu ingatkan di sini, Raqma anna ta'allumahu kana wajiban 'alal kifayah, meskipun kita katakan mempelajari ilmu nahwu adalah fardul kifayah, illa annahu yasiru wajiban 'ainiyan 'ala ashabil ilmi
wal fiqhi wat tafsiri wal hadith walladzina wada'u anfusahum lil fatwa wal hukmi wal qada. Hanya saja hukumnya menjadi wajib ain, fardu ain bagi orang-orang alim, ya, bagi orang-orang yang mengkhususkan ilmunya untuk menyampaikan, mengkhususkan dirinya untuk menyampaikan ilmu, ya, untuk mendalami dan menyampaikan fikih, tafsir, hadis, dan orang-orang yang telah meletakkan diri dia pada jabatan pada posisi orang yang berfatwa, orang yang menetapkan hukum, ya, seperti hakim dan lain sebagainya. Maka wajib bagi dia untuk memahami ilmu nahwu dan ilmu bahasa Arab secara umum. Hal ta'allumu ilmin nahwi sahlun wa limada yastas'ibuhu an-nas. Terakhir kita tutup dengan suatu permasalahan tentang apakah mempelajari ilmu nahwu itu mudah atau sulit. Kalau seandainya kita katakan mudah, kenapa orang malah kebanyakannya mengatakannya sulit? Ya. Di sini penulis akan memberikan sedikit pencerahan. Ilmu nahwi huwa ilmun sahlun wa muyassarun walillahil hamdu wal minnah. Kata beliau, wafaqahullahu taala, bahwa ilmu nahwu adalah ilmu yang mudah, ya, dan telah dimudahkan, ya, dengan izin Allah dan dan karunia darinya. Kita patut bersyukur kepada Allah. Ilmu nahwu itu mudah dipelajari. Wa yastati'u ayyu ahadin ta'alluma hadhihi al-lughah bi kulli yusrin. Setiap orang mudah bagi dia untuk mempelajari ilmu ini. Bisa untuk mempelajari ilmu ini dengan mudah. Wa dzalik idza aqbala 'alaiha bi kulli jiddin wa ijtihadin. Syaratnya adalah tatkala dia mendatangi ilmu nahwu ini dengan segala kesungguhannya, dengan betul-betul sungguh-sungguh. Ya, bukan orang yang sekedar mau tahu saja, ya, dengan kesemangatan yang dengan semangat yang kurang, dengan kesungguhan yang kurang, tidak, ya. Taib. Kenapa orang menganggapnya sulit? Ya, atau mungkin sebagian orang betul-betul merasa sulit. Sababu su'ubatihi 'ala katsirin minan nas annahum yadkhuluna hadzal ilma bighairi ihtimam. Ini dia sebabnya. Karena kebanyakan orang-orang memasuki atau mulai mempelajari ilmu nahwu ini tanpa adanya perhatian, ya, masuk ke ilmu ini tanpa ada perhatian. Wa yarawna annahu ghairu muhim. Mereka menganggap bahwa ilmu nahwu itu bukan ilmu yang penting fi hayatihimul adiyah, bukan ilmu yang penting di kehidupan sehari-hari mereka. Ya, ilmu nahwu enggak dipraktikkan juga di kehidupan sehari-hari, ya. Yang dipraktikkan fikih, ini yang penting gitu. Ilmu nahwu enggak terlalu penting gitu. Wa annahum lam yasta'miluhu nadhran li'annahu la yustakhdamu fi hayatihim, dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan pernah menggunakan nahwu di kehidupan sehari-hari mereka, dikarenakan memang nahwu itu tidak dipergunakan di kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang orang ajam ini, ya, orang yang non Arab ini. Amma man, itu sebabnya, ya. Jadi mindsetnya sudah lain gitu. Amma man dakhala hadzal ilma wa huwa muhibbun lahu, adapun yang memasuki ilmu ini dan dia senang cinta terhadap ilmu ini, fayajidu ladzatan wa halawatan lidirasatihi wal iqbal alaih, maka dia akan mendapati kelezatan, manisnya menekuni ilmu nahwu ini, mempelajari ilmu nahwu ini. Mithalu dzalik, contohnya saja, contoh yang dekat, insanun yuridu ta'alluma al-lughatil injiliziyah lis-safar ila ihdad duwal al-urubiyah. Contohnya saja, ada orang yang ingin mempelajari bahasa Inggris agar dia bisa safar ke salah satu negara yang ada di Eropa misalnya. Fa innahu sayadhhab liyata'allamaha fi dawratin ilmiyatin sari'ah. Maka yang dia lakukan biasanya apa? Dia akan pergi ke suatu tempat kursus misalnya untuk mempelajari bahasa Inggris ini dalam waktu yang singkat. Wa sayata'allamuha bisur'atin, dan benar dia akan mempelajari dan memahami, menguasai bahasa tersebut bisur'ah, dengan cepat. Fi muddati 3 ashhur atau 4 ashhur mathalan. Mungkin dalam waktu 3 bulan, 4 bulan selesai. Ya, dia akan menguasai bahasa Inggris tersebut. Kenapa? Limadha? Ya, li'annahu ya'lam annahu yahtaj ilaiha. Karena ketika dia mempelajarinya, dia berpikir dia butuh ke bahasa itu. Karena mau safar ke negara Eropa, mau tinggal di sana beberapa bulan, ya, atau mau bekerja di sana.
Dia butuh bahasa tersebut, wa sawfa yastakhdimuha, dan di kepala dia mengerti bahwa dia akan menggunakan bahasa itu nantinya. Ya. Wa bitta'kidi sayata'allamuha bisur'ah. Oleh karena itu, bitta'kid, ya, sudah pasti dia akan mempelajari bahasa Inggris tersebut dengan cepat. Bal wa sayatafawwaqu, bahkan dia akan unggul dalam bahasa tersebut, akan pintar menguasai bahasa tersebut. Wa yusbihu mutarjiman, atau boleh jadi dia bisa menjadi mutarjim, ya, penterjemah litilkal lughatil injiliziyah, untuk bahasa Inggris yang dia pelajari tersebut. Ya, makanya kalau mau belajar ilmu nahwu tersebut, ya, maka jangan sekali-kali kita berpikir ilmu nahwu itu tidak penting, tidak akan digunakan, dan lain sebagainya. Ya. Begitu juga untuk hal-hal yang lainnya tentunya. Ya. Wa qala Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah berkata, wa huwa yatakallam 'anil nahwi. Pernah suatu ketika beliau berbicara tentang ilmu nahwu, wa hal huwa sa'bun am sahlun? Apakah ilmu nahwu itu mudah atau sulit? Ya. Beliau berkata, innan nahwa fi awwalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun. Nahwu itu awalnya memang sulit, tapi akhirnya mudah. Ya. Depannya sulit, belakangnya mudah insyaallah. Wa qad muthila bi baitin min qasab wa babuhu min hadid, kata beliau. Dan mempelajari ilmu nahwu itu diumpamakan seperti suatu rumah yang terbuat dari bambu, ya, dan seluruhnya bambu, tapi pintunya terbuat dari besi, ya. Yakni maksudnya adalah annahu sa'bud dukhul, sulit untuk memasuki rumah tersebut. Di awalnya memang sulit. Walakin idza dakhalta sahula 'alaika kullu syai', kata beliau. Tapi kalau seandainya Anda sudah masuk ke dalam rumah yang terbuat pintunya dari besi tadi, maka di dalam rumah tersebut semuanya akan mudah dan gampang. Antum mau menyangkutkan pakaian, tinggal paku, gampang. Tidak seperti antum memaku besi. Ya, ya. Antum mau ngapa saja di rumah yang terbuat dari bambu itu senang insyaallah. Walidha yanbaghi 'alal insan ay yahris 'ala ta'allumi mabadi'ihi. Oleh karena itu, sepatutnya seseorang itu dia semangat dulu untuk mempelajari dasar-dasarnya. Ya, jangan baru mempelajari dasar, mendapati kesulitan langsung lari dari ilmu nahwu, mental kemenyek, kata saya ustaz kami, ya, mental kemenyek gitu, mental kerupuk, ya, baru kena air sedikit langsung melampam, ya. Hatta yashula alaihi al-baqi, sabar, ya, mempelajari mabadi, asas dasar-dasarnya, sehingga nanti yang sisanya akan dimudahkan bagi kita, ya. Wala ibrata man yaqul wala ibrata biqauli man qala inna an-nahwa sa'bun, dan tidak benar itu perkataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya nahwu itu adalah sa'bun, sulit. Hatta yatakhayyal at-talib annahu lan yatamakkana minhu. Bahkan ada sebahagian pelajar itu yang berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa menguasai ilmu nahwu. Dia tidak akan pernah bisa memahami ilmu nahwu. Fa inna hadza laysa bisahih. Ini tidak benar, kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Walakin rakkiz ala awwalihi yashul 'alaika akhiruh. Ya. Fokus di awalnya, ya. Semangat di awal, maka nanti sisanya akan mudah insyaallah. Ya, ini kata beliau saat beliau menjelaskan tentang matan al-ajrumiyah. Ya. Akhil fadil, ya, saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'da an 'alimta ahammiyata ilmi an-nahwi wa fadla ta'allumi, setelah Anda mengetahui tadi tentang pentingnya mempelajari ilmu, ya, tentang fadilah, ya, mulianya mempelajari ilmu ini, fabda'i sayra fi tariqi ta'allumihi wa akhlis niyyata lillah. Maka mulailah di jalan mempelajari ilmu nahwu. Mulai mempelajari ilmu nahwu dan ikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa awwalul amri wa awsatuhu wa akhiruh. Ikhlas itu atau niat itulah sesuatu yang harus diletakkan di awal, di tengah, dan di akhir. Itu yang menjadi penentu di awal, di tengah, di akhir. Ya. Faman akhlasa lillah lam yabhath 'anil thamaratil ajilah. Barang siapa yang ikhlas untuk Allah, niatnya untuk Allah, maka dia tidak akan mencari-cari buah atau faedah yang di depan. Ya, artinya tidak terburu-buru. Ya. Wala 'ani syuhrati
wa hubbis sadarati wal ulu. Dan dia pun kalau seandainya dia ikhlas, maka dia tidak akan peduli dengan yang namanya kemasyhuran, ya. Tidak peduli dengan apakah dia terkenal atau tidak, ya. Dia tidak akan mencari yang namanya hubbus sadarati wal ulu, ya. Cinta dipuji, cinta dikenal, cinta ditinggi-tinggikan, ya. Dia tidak akan peduli. Itu adalah orang yang ikhlas, ya. Kalau ikhlas kita mau orang mengatakan ngapain ente belajar ilmu nahwu, ya, kapan yang ente tamat belajar bahasa Arab kalau seandainya mempelajari ilmu nahwu. Ilmu nahwu nggak ada faedahnya. Dan ini bukan di zaman sekarang saja, zaman dulu pun pernah perkataan-perkataan seperti itu muncul, ya. Ilmu nahwu ini ilmu yang menghabiskan masa, begitu kata sebagian orang terdahulu, ya. Saya lupa perkataannya, menghabiskan masa saja, nggak penting, ya. Waqidil azma ala muwasalatil hudur. Kemudian kuatkan tekad, bulatkan tekad untuk sering hadir, istiqamah hadir ma'a ustadzika, bersama ustadz yang akan mengajarkan nahwu kepada Anda atau bahasa Arab, hatta tanala bughyataka wa tantahiya min dirasatil matni, sampai keinginan Anda selesai, ya, sampai Anda mencapai ujung dari pembelajaran ini, atau selesai dari pembelajaran suatu matan. Matan itu maksudnya adalah suatu karya atau karya tulis yang sangat ringkas tetapi menghimpun dasar-dasar dari suatu ilmu. Itu namanya matan, ya. Jadi ilmu nahwu pun memiliki matan yang bagus untuk kita pelajari. Wala tastas'ibit tariq, jangan memandang jalan, ya, menuntut ilmu ini sulit. Jangan memandang jalan dalam mempelajari ilmu nahwu itu sulit. Maksudnya jangan sesekali kita berkhayal, sulit sekali ini, sulit kayaknya nih. Jangan hilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Wa tajawazil mu'awwiqat allati tuqabiluk, ya, hadapi rintangan-rintangan yang mendatangi, ya, yang menghadapi. Wala tataghayyab an hudurid darsi, yang paling penting jangan gaib, jangan alfa, jangan absen dari pelajaran. Ini kebanyakan yang kita lihat dari orang-orang yang semangat di awal mempelajari bahasa Arab, ya, tapi di tengah mulai mundur satu persatu, ya. Lianna ilman nahwi ilmun tarakumi, ya. Karena ilmu nahwu itu adalah ilmun tarakumi, dia ilmu yang ibaratnya berhubung terus, ya, saling berkaitan terus. Wa hatta la tafutaka ayyu juz'iyatin fihi fayahdutsal qat'u, dan juga agar tidak ada yang tertinggal sehingga terputus pelajaran itu di kepala kita, ya. Wabittali tastadimu bisakhrati adamil fahmi wasyu'ur bil malal, dan akhirnya kamu akan terbentur dengan batu besar, yaitu batu ketidakfahaman dan batu rasa kebosanan, ya. Pasti itu. Kalau seandainya sekarang kita berbicara tentang isim, fi'il, huruf, ya, kemudian masuk ke tentang mubtada dan khobar. Mubtada khobar itu terdiri dari isim dan isim. Jumlah ismnya terdiri dari isim dan isim. Isim yang pertama mubtada, isim yang kedua khobar. Pas pelajaran isim tidak hadir pula, maka dia akan mulai, nggak paham saya ini, bosan gitu. Itu karena kita sering tidak hadir, atau hadir tapi badan kita hadir, kepala kita, pikiran kita entah kemana, ya. Wa'lam anna al-ilma la yunalu birrahah. Kemudian pesan penulis juga, ketahuilah bahwa ilmu tidak dapat dicapai dengan santai-santai, ya, dengan rahah. Wa innama yunalu bit ta'allumi wal mujahadah fil talabih. Tetapi ilmu itu kita dapatkan dengan ta'allum, ya, betul-betul belajar, wal mujahadah fi talabih, dan sungguh-sungguh dalam mempelajarinya, ya. Ilmu nahwu itu tidak akan bisa kita dapatkan, tidak akan bisa kita kuasai kecuali kita sungguh-sungguh dalam mempelajarinya dari awal sampai akhir. Wa badli an-nafsi wan nafis fi tahsilihi, ya, mengeluarkan mengorbankan jiwa, ya, wan nafis, dan harta yang sangat banyak dalam mendapatkan ilmu tersebut,
Jadi ilmu itu bukan bukan didapatkan dengan kita sambil tidur saja, sambil berangan-angan saja, tidak. Wa kama qila, sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, a'til ilma kullaka yu'tika ba'dah. Berikan ilmu itu seluruh diri kamu, yakni jiwa, tenaga, ya, harta, seluruh kamu berikan kepada, seluruh diri kamu itu berikan kepada ilmu, yu'tika ba'dah. Dan meskipun seperti itu, meskipun kamu sudah memberikan seluruh dirimu untuk ilmu, yu'tika ba'dah, dia pun akan hanya memberikan sebahagiannya. Kenapa? Ilmu itu sangat luas. Itu kita sudah memberikan seluruh diri dan jiwa raga kita kepada ilmu. Bagaimana pula orang yang datang ke majelis ilmu setengah-setengah, ya, seluruh jiwa raga sudah kita berikan saja, dia akan memberikan setengah dari ilmu tersebut. Apalagi orang yang datang dengan setengah-setengah, maka kira-kira apa yang antum akan dapatkan, ya. Wa ansahu man yabda'u ta'alluma ilmin nahwi an yabda'a bil ajurrumiyah. Kemudian saya nasihatkan kepada siapa saja yang ingin memulai mempelajari ilmu nahwu, hendaknya dia memulai dengan matan al-ajurrumiyah, ya, matan suatu tulisan kecil yang menghimpun ilmu-ilmu nahwu. Nama matan tersebut adalah al-ajurrumiyah. Fahuwa matnun aw kitabun mukhtasarun murakkazun ghayat at-tarkis. Ya, karena matan al-ajurrumiyah inilah matan atau kitab yang sangat ringkas dan sangat fokus kepada dasar-dasar ilmu nahwu. Wala yakadu yujadu syaikhun aw muallimun illa wa yansahu kulla mubtadi'in fi ilmin nahwi bil muqaddimatil ajurrumiyah. Hampir-hampir tidak ada seorang syekh pun, seorang guru pun, kecuali dia akan menasihatkan seluruh pelajar penuntut ilmu pemula dalam ilmu nahwu untuk mempelajari al-muqaddimah al-ajurrumiyah ini atau matan al-ajurrumiyah ini. Allati kataballahu lahal qabula wal intishar, yang mana Allah telah menulis atau menetapkan, memberikan kepada matan al-ajurrumiyah ini al-qabul wal intishar, yakni diterimanya matan ini di kalangan kaum muslimin, al-intishar, begitu juga matan ini tersebar luas atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa aniya bi syarhiha syuyukh wal ulama, begitu juga matan ini telah di para syuyukh, para syekh dan para ulama telah menaruh perhatian dalam bentuk mensyarah matan ini, ya, mereka syarah, mereka jelaskan matan ini. Wa yu'tabaru hadzal kitab madkhalan li dirasati ilmi nahwi li suhulatihi wa yusrihi wa ikhtisarihi. Dan matan al-ajrumiyah ini juga dianggap sebagai madkhal, yakni pintu masuk untuk mempelajari ilmu nahwu, dikarenakan matan ini matan yang sangat sahal, mudah, dan matan yang sangat muyassar, mudah, ya, senang dipelajari, dan juga matan yang ringkas, ya. Karena memang sebaiknya seperti itu. Kalau kita ingin belajar, jangan langsung ke mutawwalat, ya. Ini sebahagian penuntut ilmu yang salah kaprah, ya, memulai jalan menuntut ilmunya dengan mutawwalat dan meninggalkan yang mukhtasarat, ya. Ditanya tentang apakah huruf ini, ya, huruf ini mabni atau mu'rab. Oh, menurut jadi dalam ilmu nahwu pun ada mazhabnya. Menurut Kufah dia mabni, menurut Basrah dia paham dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika ditanya dasar-dasar, ya, berapa mansubat, berapa majrurat, ya, apa itu mubtada, apa hukum mubtada, dia pun tidak tahu, ya. Karena memulainya dengan mutawwalat dan meninggalkan yang mukhtasarat. Mutawwalat yakni karya-karya yang sangat panjang dan lebih mendalam, sedangkan mukhtasarat yang ringkas dan fokus kepada yang umum-umum saja, ya. Mudah-mudahan dengan mengenal ilmu nahwu lebih dekat, kita dapat semangat dan motivasi untuk mempelajari nahwu ini secara khusus dan mempelajari bahasa Arab secara umumnya, dan kita niatkan itu untuk berkhidmat kepada kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk dapat lebih dekat dengan firman-firman Allah, dengan Al-Quranul Karim, dan dengan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan paling tidak minimal kita mempelajari bagian dari agama ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat itu sebagai pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja pada pertemuan yang ketiga kita akan masuk ke pengantar kitab Nahwu ini. Pengantar yang ketiga yaitu tentang apa itu al-ajrumiyah dan siapa penulisnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.